Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman mahasiswa? Ketemu dengan saya, Joko Utomo Hadibroto atau biasa dipanggil dengan Mas Broto dalam mata kuliah Produksi Film. Oke, mata kuliah yang baru ada di tahun kedua ini. Artinya, mata kuliah ini baru dilaksanakan 2 semester. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan membahas, berkenalan dulu dengan mata kuliah ini. Garis-garis besar program pengajarannya dan juga kontrak kuliah serta panduannya seperti apa. Oke, teman-teman? Selanjutnya, capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran pada mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan tahapan-tahapan dalam produksi film yang meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi untuk menghasilkan karya film dalam rangka memenuhi tujuan penciptaan film tersebut. Sebuah film diproduksi pasti punya tujuan, ada berbagai macam tujuannya. Yang paling sering pasti adalah tujuannya adalah bisnis, menghasilkan keuntungan. Saya produksi film, modalnya segini, harapannya akan meraup keuntungan segini. Oke, atau tujuannya adalah tentang brand image, atau personal branding misalnya, atau yang lainnya. Sebuah film dibuat pasti mempunyai tujuan. Oke, terus kemudian referensi bukunya. Yang pertama, saya mengambil dari buku saya sendiri yang ditulis dengan Pak Yudo, yang judulnya adalah Triangle System, penulis naskah, sutradara, dan produser. Yang kedua, saya mengambil referensi buku punya Heru Effendi dengan judul Mari Membuat Film, Panduan Menjadi Produser. Yang ketiga, bukunya Herman J. Waluyo, Drama, Teori, dan Pengajarannya. Lalu saya juga mengambil bukunya Elizabeth Luthers, menulis skenario, punya Misbah Yusa, Sony Set, dan selanjutnya adalah DA Parensi, film media seni. Oke, kita ke slide selanjutnya. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah produksi film merupakan mata kuliah yang bertujuan memberi pengetahuan langkah-langkah produksi audiovisual atau produksi film dari mulai praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mata kuliah ini bersifat praktek dengan output karya audiovisual berupa film pendek berdurasi 10-15 menit. Namanya juga mata kuliah produksi film. Pasti akan menghasilkan produksi film, bukan menghasilkan makalah film, bukan menghasilkan proposal film. Karena proposal film nanti akan ada menjadi bagian dari sebuah produksi film. Oke, selanjutnya. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah 30% itu ada di UTS berupa pengumpulan desain produksi. Teman-teman ketika akan membuat sebuah film, maka wajib hukumnya untuk membuat desain produksi. Desain produksi adalah panduan atau kitab suci, bisa dibilang seperti itu dalam sebuah produksi. Bukan kitab suci dalam agama ya, tapi kitab suci dalam sebuah produksi. Oke, terus yang selanjutnya 30% lagi adalah karya UAS. Filmnya seperti apa? Yang selanjutnya adalah tugas-tugas. Yang keempat adalah partisipasi dan kehadiran. Termasuk di dalamnya adalah bimbingan ketika menyusun desain produksi. Bimbingan ketika akan melakukan syuting. Itu juga masuk dalam penilaian. Oke, selanjutnya adalah panduan produksi pada mata kuliah produksi film. Yang pertama, mahasiswa terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat desain produksi atau proposal program sebelum melaksanakan produksi atau sebelum syuting. Yang kedua, mahasiswa wajib melakukan bimbingan tutorial dengan dosen pengajar atau dosen pengampu minimal 4 kali selama masa kuliah.
Setelah desain produksi atau proposal selesai, wajib ditandatangani terlebih dahulu oleh dosen pengajar. Selanjutnya baru mahasiswa dapat melaksanakan produksi. Yang ketiga, desain produksi. Apabila desain produksi atau proposal belum disetujui, di-approve oleh dosen pengampu mata kuliah, maka teman-teman belum diizinkan untuk melaksanakan produksi. Belum boleh syuting. Oke. Yang keempat, setelah produksi program selesai, selanjutnya mahasiswa mendapatkan jadwal presentasi hasil karya. Presentasi karya dilakukan bisa di lab TV UP atau di ruang kelas sesuai jadwal. Presentasi juga bisa dilaksanakan secara online. Jadi, karya teman-teman ini tidak hanya sekedar akan disimpan terus kemudian ditonton aja, tapi juga harus dipresentasikan. Teman-teman harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibuat. Termasuk benar nggak sih teman-teman yang membuat produksi itu? Itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh teman-teman nanti. Jadi ada presentasinya, ada penilaian presentasinya. Oke, terus kemudian setiap kelompok diwajibkan membuat materi promosi dan harus diupload di media sosial setiap anggota kelompok tersebut. Jadi kita juga harus melakukan promosi agar film kita nanti akan ditonton. Kita akan membuat acara nonton bareng saat nanti teman-teman melakukan presentasi karya. Jadi saat presentasi karya kita buka, misalnya memang harus masih secara online, kita buka secara online. Nanti teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain yang ada di luar kelas ini, di luar Vkom barangkali, di luar UP bahkan, untuk ikut menyaksikan presentasi atau nonton bareng film teman-teman. Oke, terus kemudian tiap kelompok diwajibkan membuat materi promosi. Oke, ini sudah, sorry. Selanjutnya yang keenam adalah dalam materinya sendiri nanti adalah berupa poster. Terus kemudian bisa juga bentuknya adalah trailer. Kalau di dalam poster nanti harus sudah ditulis akan ditayangkan kapan, jam berapa, hari apa, biar nanti kita publish sebelum acara nonton barengnya dilaksanakan. Harapannya yang nonton banyak. Makin banyak yang nonton, makin cakep. Makin banyak yang mengkritisi, makin bagus. Oke. Kritik untuk membangun, kritik untuk memicu agar kita menghasilkan, memproduksi lagi karya-karya yang jauh lebih bagus. Oke. Selanjutnya, nilai dalam satu kelompok bisa berbeda dilihat dari hasil presentasi saat karya ditayangkan. Terus kemudian berdasarkan jawaban dan juga penguasaan teori saat dia melaksanakan presentasi. Oke. Terus selanjutnya, penilaian dilihat dari hasil nilai desain produksi proposal yang tadi juga sudah kita bahas bahwa nilainya 30% dari hasil tanya jawab wawancara saat, setelah atau sebelum presentasi, dan yang ketiga adalah hasil karyanya. Oke. Selanjutnya, ya, karena ini adalah mata kuliah produksi film adalah sebuah kegiatan yang tidak mungkin untuk dilakukan sendiri. Mata kuliah ini mewajibkan kita untuk bekerja secara kelompok. Kita harus mampu bekerja di dalam tim. Oke, dalam satu kelompok berapa jumlahnya? Jumlahnya boleh 7 orang. 7 orang itu sesuai dengan job desk-nya masing-masing, yaitu dimulai dari produser, sutradara, penulis naskah, penata kamera, penata cahaya, penata suara, penata artistik, dan editor. Jika dalam kelas tersebut ternyata jumlah mahasiswanya tidak pas untuk dibagi 7, maka otomatis pasti dong ada yang kurang 7 atau bahkan ada yang lebih dari 7. Kalau jumlahnya kurang atau lebih dari 7, maka teman-teman diwajibkan untuk berkonsultasi dulu dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Oke.
Selanjutnya, penggunaan alat dan izin lokasi di kampus. Karena ini adalah produksi untuk mata kuliah, maka teman-teman diizinkan untuk meminjam peralatan yang ada di kampus termasuk lokasinya. Oke, untuk keperluan produksi, mahasiswa dapat meminjam peralatan produksi di lab TV UP dengan mengikuti SOP peminjaman yang telah ditentukan. Ada SOP-nya, harus diikuti. Oke, mahasiswa wajib terlebih dahulu membaca pedoman penggunaan alat dan studio. Oke, apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan karena kelalaian mahasiswa dalam menggunakan peralatan atau karena menggunakan peralatan tidak memenuhi SOP, maka mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki peralatan tersebut. Oke, terus kalau rusaknya padahal kita sudah ngikutin SOP gimana? Ya nggak apa-apa, asal memang benar sudah ngikutin SOP. Ya karena peralatan yang digunakan ini sifatnya terbatas, sementara yang akan menggunakan cukup banyak, jadi kan antri, banyak yang pengen pinjem, maka kita harus menjaga peralatan kita dengan baik. Oke. Selanjutnya, format karya. Format karya dalam bentuk MP4, Full HD 1920 1080. Lalu setelah karyanya jadi, kemudian bisa diupload di Google Drive, kemudian dosen pengampu mata kuliah bisa mendownload untuk mempreview hasil karya teman-teman. Selanjutnya, dilarang memasukkan lambang atau nama production house. Biasanya teman-teman mahasiswa ketika membuat produksi film akan mencantumkan nama production house-nya biasanya. Misalnya Alang-Alang Production. Oke. Terus itu dilarang ya. Karena di sini productionnya karena mata kuliah produksi film dan teman-teman sedang belajar di Vkom UP, productionnya adalah miliknya Vkom UP. Oke. Kita lanjutkan. Urutannya ketika nanti film ini dibuat, diawali dari starting leader produksi film Vkom UP. Dimulai dari color bar. Durasi siar adalah 5 detik dan tone suara tidak boleh diganti dengan musik atau suara yang lain. Ya tone suara color bar yang kita gunakan itu. Oke, terus kemudian yang kedua adalah logo Vkom UP. Durasi siar logo Vkom UP ini adalah 5 detik. Logo berada di tengah frame. Di bawahnya harus ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, menggunakan hurufnya Arial dengan ukuran 24. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah program ID. Program ID ini berdurasi 5 detik. Dalam program ID terdapat informasi judul. Misalnya judulnya adalah Antara Jerman dan Masjidil Haram misalnya gitu. Oke, terus kategori programnya apa nih? Hiburan, berita, news, edutainment atau apa? Terus kemudian media yang digunakan di sana akan ditayangkan di mana film kita ini. Terus kemudian durasinya. Terus kemudian siapa sutradaranya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah counting leader. Counting leader dimulai dari angka 5. Cukup 5 detik aja. Jangan 5 menit. Penontonnya nanti bubar. Oke. Terus kemudian adalah judul program. Judul program boleh berdurasi 20 detik misalnya kalau memang itu cukup panjang atau bisa kurang dari itu. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah kontennya atau isi dari filmnya. Berdurasi sekitar mungkin boleh antara 13 atau 14 menit sehingga kalau disatukan dengan opening dan closing dengan credit title itu jumlahnya bisa 15 menit, maksimalnya 15 menit. Oke, selanjutnya adalah kerabat kerja. Kerabat kerja harus dicantumkan di situ. Pemainnya siapa, yang lagi syuting siapa, nanti ditulis di situ. Oke,
Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Karena kita ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, pasti kita harus yang pertama adalah berterima kasih kepada pimpinan fakultas, yaitu dekan, wakil dekan, baru nanti masuk ke dosen pengampu. Oke, selanjutnya copyright. Copyrightnya nanti ditulisnya adalah punya Vkom UP. Selanjutnya ada foto kru, foto-foto kru yang sedang bertugas. Lalu yang selanjutnya adalah slideshow, foto-foto selama produksi. Foto-fotonya itu adalah foto-foto yang sedang melaksanakan aktivitas syuting. Misalnya kalian lagi masang lampu, lagi bikin setting, terus kemudian lagi make up misalnya begitu. Lagi bikin set builder kelihatan di situ. Nah, foto-fotonya begitu, bukan foto-foto lagi mejeng, enggak, tapi harus kelihatan aktivitasnya. Karena itu sebagai bukti bahwa teman-teman sedang melaksanakan produksi. Oke, teman-teman, kira-kira itu saja pertemuan kita yang pertama ini. Nah, ke depan nanti kita akan mempelajari selanjutnya adalah kru yang bertugas di dalam sebuah produksi film. Nanti kita akan bedah secara detail dari mulai produser, sutradara, penulis naskah, atau yang biasa disebut sebagai triangle system, dan turunan ke bawahnya. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Saya Hadi Broto, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.